Perkenalkan, nama saya Ahmad Brianto dari program studi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi kelas 1B dan dengan NIM 11230511000041. Dan di sini saya akan meresensi atau menganalisis, bisa dikatakan menceritakan ulang novel yang telah saya baca, yaitu berjudul Garis Waktu dari Fiersa Bersari. Namun sebelum itu, lebih baiknya kita mengenal dulu siapa itu Fiersa Bersari kan. Nah, Fiersa Bersari merupakan atau kerap dipanggil Bung ini adalah seorang penulis dan musisi asal Indonesia. Berkat karya-karyanya, nama Fiersa saat ini populer di kalangan anak muda. Pria kelahiran 3 Maret ini terlahir dari keluarga sederhana yang berasal dari kota Bandung. Dia merupakan lulusan dari STBA Yapari Aba Bandung dengan gelar sarjana bahasa Inggris yang akhir semesternya ia mulai mencintai sastra Indonesia. Hal ini disebabkan karena ia merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang dilakukan dan akhirnya beralih ke dunia musik dan sastra Indonesia. Di tahun 2009, Fiersa mulai membuat karya-karyanya berupa lagu dan album, dan di tahun 2011 ia pun merilis sebuah album yang berjudul 11 Banding 11. Album ini laris manis dan sukses di pasaran. Ia pun kembali merilis 2 album lainnya dengan judul Tempat Aku Pulang pada tahun 2012 dan Konspirasi Alam Semesta pada 2015. Nah, kedua album ini juga berhasil menjelit dunia musik tanah air dan menjadi playlist wajib di beberapa radio hingga acara musik. Selain bermusik dan kecintaannya pada sastra Indonesia, Fiersa pun aktif menjadi seorang penulis terhitung sejak tahun 2016. Nah, hingga 2018. Nah, sudah 5 buku yang diterbitkan olehnya. Buku yang ia tulis pun juga sukses dan masuk ke dalam jajaran bestseller. 5 buku yang telah ia terbitkan antaranya itu Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, Arah Langkah, dan Album 11 Banding 11. Sekarang kita lanjut membahas novel dari Garis Waktu itu sendiri. Novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang perjumpaan, kasmaran, patah hati, serta keikhlasan dalam melepaskan. Nah, kemudian berakhir dengan kenangan. Nah, tokoh utama dalam novel ini yaitu bernama Aku dan Kamu. Aku adalah seorang laki-laki yang memiliki sebuah perasaan terhadap tokoh kamu, dan dalam novel ini si tokoh Aku menguraikan perasaan-perasaannya pada kamu itu dalam bentuk surat dari April tahun pertama hingga Maret tahun kelima. Selain itu, novel ini juga menceritakan tentang keluarga, cita-cita, harapan, hingga perenungan akan kematian. Novel ini diawali dengan tokoh bernama Aku, seorang laki-laki yang hidupnya hanya sebuah repetisi belaka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap harinya terus berulang setiap harinya. Hidupnya terasa sangat hampa dan tidak berwarna. Dan semua itu berubah ketika tokoh kamu ini muncul dalam kehidupannya. Ia memporak-porandakan kehidupannya. Namun tokoh Aku tidak pernah ingin yang namanya merasakan cinta kembali, karena apa yang telah rasakan sebelumnya tidak pernah berakhir dengan bahagia. Namun naasnya, hanya dengan kalimat "Hai, apa kabar?" dari tokoh kamu membuat tokoh Aku jatuh hati kepadanya. Namun tokoh Aku ini tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ia tidak pernah berani mengutarakan apa yang ia rasakan, bahkan ia terus memendam perasaannya itu sendiri. Padahal setiap harinya tokoh Aku ini selalu menjadi teman cerita dan teman bersandar untuk tokoh kamu. Sampai ketika suatu hari tokoh Aku mengetahui bahwa tokoh kamu ini telah memiliki seorang kekasih. Bahkan hingga memiliki seorang kekasih, cinta dari tokoh Aku ini tidak pernah pudar. Ia selalu menunggu tokoh kamu dan berusaha dan yakin bahwa wanita ini adalah jodohnya. Seperti yang diharapkan, tokoh kamu ini dengan kekasihnya itu putus dan ia ditinggalkan oleh kekasihnya. Namun karena tokoh Aku selalu berada di sisinya, yang selalu menjadi tempat bersandar, tempat bercerita, dan pada akhirnya juga berhasil mengutarakan apa yang ia rasakan selama ini. Dan tokoh kamu ini juga merasakan hal yang sama setelah menjalani hari-hari bersamanya. Setelah berhasil menjalin hubungan bersama tokoh kamu, kehidupan tokoh Aku ini berubah dari yang tadinya tidak berwarna menjadi lebih berwarna. Ia menjadi lebih bersemangat dan hubungannya ini pun mengarah ke hal-hal yang positif. Tokoh Aku menceritakan kepada kamu bahwa ia memiliki seorang yang menjadi panutannya dalam hidup, yaitu kedua orang tua. Dia berkata orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam hidupnya, merupakan sosok yang paling hebat dibandingkan superhero. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik pada anaknya.
Seperti cara kerja dunia, kebahagiaan tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa hambatan, di mana tokoh aku ini harus pergi dan meninggalkan kekasihnya untuk sementara waktu, dan dia menggapai mimpinya. Namun komunikasi di antara mereka tidak menjadi penghalang untuk menjalin hubungan satu sama lain. Mereka masih terus berkomunikasi walaupun lewat layar ponsel. Dan akhirnya penantian yang cukup lama itu selesai, di mana tokoh aku ini kembali kepada tokoh kamu. Ia kembali kepada seorang yang ia anggap rumah. Namun anehnya setelah tokoh aku ini kembali dari perjalanan cukup lama, tokoh kamu mengalami perubahan, di mana sikap tokoh kamu sangat berbeda saat pertama kali jumpa. Seperti yang telah tokoh aku duga, bahwa selama kepergiannya tokoh kamu ini telah menjalin kasih dengan pria lain. Ketika mendengar hal tersebut, tokoh aku merasa sangat kecewa. Rasa cinta yang selama ini ia berikan dan hati yang selama ini ia jaga seperti sia-sia. Dan dengan berat hati, tokoh aku ini harus pergi. Ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya ini. Dan awalnya tokoh aku ini benar-benar masih tidak terima dan belum memaafkan, bahkan hingga tokoh kamu pun putus dari kekasihnya atau selingkuhannya ini. Lalu seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan tokoh aku ini pun mulai memaafkan apa yang telah tokoh kamu lakukan kepadanya. Ia merasa bagaimanapun bahwa tokoh kamu ini telah menjadi bagian dari sesuatu yang pernah ia cintai dan sesuatu yang pernah ia banggakan sebelumnya. Seperti kata orang dulu, kisahnya sementara namun kenangannya abadi. Mereka telah lama berpisah, namun kenangannya masih terus melekat dalam hati. Tokoh aku ini juga selalu memikirkan dan mengingat hari-hari bahagia bersama kekasihnya itu, mengingat senyumannya, mata coklatnya yang indah, dan hal-hal lain yang membuatnya bahagia. Namun semesta tidak berhenti memberikan kejutan kepadanya. Firasat yang tak rasakan sebelumnya benar-benar terjadi, di mana mimpi aneh yang ia alami saat hidup menjadi kenyataannya, yaitu orang yang sangat paling berjasa dalam hidupnya, yaitu seorang kepala keluarga atau bapaknya pergi dari hidupnya. Bapaknya meninggalkannya untuk selamanya. Rasa terkejut, sakit, dan sedih bercampur menjadi satu. Tokoh aku benar-benar menyesal karena jarang menghabiskan waktu bersama bapaknya ini. Ia cukup hancur dan tidak menerima kenyataan tersebut. Namun seperti yang sering bapaknya katakan, untuk selalu mensyukuri apa yang ada dan mengikhlaskan apa yang sudah tidak ada. Ia harus terus melangkah maju ke depan dan mencoba mengikhlaskan kepergian bapaknya ini. Selain itu, sahabat-sahabatnya juga selalu ada untuknya, membuat dirinya semakin kuat ketika dirinya sedang sedih, ketika ia sedang merindukan kekasihnya. Tokoh sahabat ini selalu ada dan menjadi tempat bercerita bagi tokoh aku, dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepadanya untuk melangkah maju. Hingga tiba akhirnya di mana tokoh aku mendapatkan sepucuk surat berhias pita emas, di mana yaitu merupakan suatu undangan pernikahan dari tokoh kamu. Ketika mendapatkan surat tersebut, aku merasa bahagia dan tenang karena tokoh kamu ini kekasihnya lama telah menemukan orang yang benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Dan aku masih terus berdoa untuk dan tokoh aku ini masih terus berdoa untuk kebahagiaan dan benar-benar ikhlas untuk melepaskannya. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari novel ini? Nah, kelebihan dari novel ini yaitu novel ini berhasil membuat pembahasan jatuh hati dalam kata-kata yang begitu menarik. Bung Fiersa ini benar-benar pandai mengaduk-aduk perasaan pembaca melalui kalimat-kalimat yang ia susun. Kalimat-kalimat tersebut terasa hidup dan sangat menggambarkan berbagai perasaan seperti jatuh cinta, galau, patah hati, merasa tersakiti karena dihianati, serta mampu bangkit dari kesedihan yang menimpa. Tidak hanya itu, novel ini juga memberikan pesan-pesan yang sangat berarti. Bukan hanya tentang percintaan, tetapi juga tentang menjadi diri sendiri, menikmati hidup, dan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Lalu, kekurangan dalam novel ini yaitu ceritanya terlalu mudah dibaca atau terlalu klise. Peristiwa-peristiwa sebelumnya benar-benar memberikan gambaran yang jelas untuk kelanjutannya. Oleh karena itu, kekurangan tersebut ada dalam poin tersebut. Lalu pendapat saya mengenai novel ini yaitu setelah membaca novel Garis Waktu karya Fiersa Bersari ini dapat disimpulkan bahwa yaitu cerita-cerita yang terdapat dalamnya ini digambarkan oleh dua tokoh utama, yaitu aku dan kamu. Keduanya menggambarkan kisah cinta yang manis dan saling berkomitmen pada awalnya, namun harus merasakan perih karena adanya pengkhianatan di tengah jalan. Dengan cerita yang demikian, pembaca akan merasakan perasaan yang bercampur aduk sehingga dapat memahami apa yang dirasakan oleh aku. Melalui novel Garis Waktu, Fiersa Bersari membuat pembaca menyadari bahwa menatap seseorang yang kita cintai tidak selalu berarti bisa bersamanya di masa depan. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok untuk menjadi teman baca, terutama bagi kamu yang sedang mengalami patah hati. Dengan membaca novel ini, kamu akan menyadari bahwa
cinta itu tidak selalu memiliki, sehingga harus belajar untuk menjelaskan seseorang yang dicintai lebih memilih orang lain. Mungkin itu hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.